Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu di pembelajaran IPA kelas 9 semester 1 pada materi kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Setelah kemarin kalian mempelajari reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Kini di subbab terakhir tentang kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Pada subbab ini nanti kalian akan mempelajari dua materi. Yang pertama adaptasi dan yang kedua ada seleksi alam. Apa sih adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Adapun contoh dari adaptasi morfologi, yang pertama yaitu bentuk paruh burung terhadap jenis makanannya. Yang kedua, bentuk kaki burung terhadap habitat atau tempat hidupnya. Dan yang ketiga, tentang tipe mulut serangga terhadap jenis makanannya. Berikut Ibu berikan contoh bentuk paruh burung terhadap jenis makanannya dan juga tipe mulut serangga sesuai dengan jenis makanannya. Silahkan untuk kalian perhatikan ya anak-anak. Contoh berikutnya ada tumbuhan hidrofit yang batangnya memiliki rongga udara dan tumbuhan xerofit yang tidak memiliki daun, berbatang spons, akar panjang dan berduri. Kemudian tumbuhan bakau memiliki akar napas untuk bernafas. Contoh berikutnya bentuk tubuh hewan yang hidup di air atau laut adalah streamline atau torpedo. Pohon beringin memiliki akar gantung untuk bernafas dan hewan kutub berbulu tebal dan berlemak. Kedua, ada adaptasi fisiologi. Adalah penyesuaian fungsi alat tubuh atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh dari adaptasi fisiologi, jumlah sel darah merah atau eritrosit orang yang hidup di pegunungan atau dataran tinggi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di pantai atau dataran rendah. Ikan yang hidup di laut memiliki urin lebih pekat dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Contoh lain dari adaptasi fisiologi yaitu hewan herbivora yang memiliki enzim selulosa di dalam usus untuk mencerna selulosanya. Ada cacing Pteridonivalis yang hidup di galangan kapal yang memiliki enzim selulosa. Contoh lainnya, ada bakteri pembusukan pada usus besar manusia untuk membantu pembusukan sisa makanan. Ada tumbuhan karet yang apabila ditoreh atau dilukai mengeluarkan getah. Unta yang mampu minum sebanyak 120 liter sehingga dapat bertahan tidak minum selama 1 bulan. 3. Adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tingkah laku atau kebiasaannya. Contoh dari adaptasi tingkah laku, yang pertama yaitu manusia memakai pakaian tebal untuk melindungi diri saat udara dingin. Yang kedua,
ada sapi dan kerbau yang berkubang pada saat hari panas atau terik. Contoh yang ketiga, ada cicak yang memutuskan ekornya apabila dalam keadaan bahaya atau biasa kita sebut sebagai autotomi. Contoh keempat itu ada bunglon yang mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Contoh yang kelima, ada ikan paus atau mamalia air yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Ada anjing yang menyalak atau menggonggong saat ada bahaya dan menjulurkan lidah saat ada lapar haus. Contoh berikutnya, ada ayam yang berkokok di malam hari atau di pagi hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu seleksi alam adalah seleksi yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan hidup terus dan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan musnah. Apa saja sih faktor pada seleksi alam? Faktornya adalah kompetisi, adaptasi, dan reproduksi. Akibat dari seleksi alam ada dua. Yang pertama, punahnya suatu jenis organisme yang disebabkan oleh persaingan memperoleh makanan, menghindari dari pemangsa, tingkat reproduksi yang rendah, ketahanan terhadap penyakit, perubahan lingkungan, bencana alam, dan gangguan manusia. Yang kedua, terbentuknya spesies baru. Contoh seleksi alam yang pertama yaitu jerapah. Yang kedua, kupu-kupu biston. Dan yang ketiga ada dinosaurus. Demikian materi kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.